Kali ini kita pengen cerita tentang film alien horor legendaris yang berjudul Species keluaran tahun 95. Oke, film ini emang agak tua sedikit, bahkan mungkin lebih tua dari beberapa pemirsa di rumah yang menonton recap kita. Tapi yakin deh, film ini pantas banget dapat perhatian khusus karena kualitas cerita dan plotnya yang sangat bagus untuk sebuah film sci-fi dari zamannya. Cerita ini dimulai pada sebuah kereta di mana ada seorang gadis tanpa nama yang sedang kelaparan. Gadis itu kemudian memakan berbagai makanan yang dimilikinya. Namun tiba-tiba gadis itu merasa ada sesuatu yang bergerak di tubuhnya. Ternyata muncul benjolan yang bergerak-gerak dari dalam tubuhnya dan keanehan tersebut terus menyebar ke seluruh tubuhnya. Saat berkaca, gadis itu terkejut ketakutan karena wajahnya seolah berubah dan tiba-tiba semacam tentakel keluar dari tubuhnya yang melukainya hingga membunuhnya. Apa yang menyebabkan semua fenomena ini dan apa konsekuensi dari makhluk aneh ini yang datang ke bumi? Mari kita simak cerita lengkapnya hanya di channel Layar Cerita. Cerita dimulai dari sebuah lab di mana ada seorang gadis dikurung di dalam ruangan kaca. Ternyata mereka hendak mengeksekusi gadis tersebut dengan menggunakan gas beracun. Para ilmuwan tampak hanya melihat semua kejadian kelam itu. Saat gas mulai dimasukkan, gadis itu tampak sangat ketakutan. Anehnya, gadis itu terus bergerak seolah tidak terpengaruh oleh gas di dalam ruangan. Kemudian dia memecahkan kaca jendela untuk melarikan diri. Para penjaga dan personel militer dari sekitar lab segera dipanggil untuk mencari gadis itu. Untungnya, gadis itu akhirnya mampu melarikan diri dengan melompat pagar. Kemudian dia bertemu dengan sebuah kereta yang melaju cepat. Tanpa ragu, gadis itu segera melompat untuk menaiki kereta tersebut. Di dalam kereta, gadis itu membunuh seorang gelandangan. Ternyata gadis itu bukanlah gadis biasa karena memiliki kekuatan yang super kuat. Karena baru melarikan diri dari sebuah lab, gadis itu tidak membawa uang atau makanan. Kemudian karena lapar, dia memutuskan untuk mencuri sebuah tas di stasiun kereta. Namun sayangnya, tas tersebut tidak berisi uang ataupun makanan. Karena semakin lapar, dia memutuskan untuk menyelinap ke dapur dan mencari makanan. Dia menemukan berbagai buah di dapur dan segera memakan semua buah tersebut. Seolah-olah gadis itu tampak seperti orang yang tidak mengerti cara makan. Dia makan dengan cara yang sangat aneh. Namun tiba-tiba gadis itu merasa ada yang aneh dari dalam tubuhnya. Seolah-olah ada bagian dari tubuhnya yang ingin berontak keluar dari dalam. Dia merasa sakit sekaligus takut. Saat melihat dirinya di dalam cermin, dia ketakutan karena semua fenomena tersebut menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, banyak tentakel keluar dari tubuhnya dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat petugas tiket kereta memeriksa ke dalam ruangan tersebut, dia merasa aneh karena ada banyak kotoran yang ada di sana. Saat memeriksanya dari dekat, tiba-tiba sebuah tangan datang dan menyeret petugas tersebut ke dalam sebuah kepompong raksasa. Tak lama kemudian, seorang wanita keluar dari kepompong tersebut. Dia memiliki wajah yang mirip dengan gadis kecil yang melarikan diri dari lab. Namun kini dia memiliki tubuh yang sudah dewasa. Di tempat lain, saintis dari lab kemudian membentuk sebuah tim pencarian yang terdiri dari beberapa spesialis. Preston adalah seorang pembunuh bayaran, seorang ahli psikologis yang bernama Dan Smithson, seorang antropologis bernama Stephen, dan seorang ahli biologi yang bernama Laura. Fitch, kepala saintis yang melakukan penelitian di sana, kemudian memberikan briefing tentang apa yang sedang terjadi. Menurut Fitch, pada tahun 1974 ada sebuah pesan dari luar angkasa yang diterima SETI. Dan 20 tahun kemudian mereka mendapat sebuah jawaban yang berisi kode DNA dari sebuah alien yang berada di luar angkasa. Pesan itu mengajarkan para saintis untuk membuat DNA tersebut dengan menggunakan DNA manusia. Kemudian akhirnya para saintis mencoba untuk membuat makhluk tersebut. Mereka menamai makhluk itu dengan nama SEAL. Dan DNA tersebut memiliki kecepatan tumbuh yang luar biasa. Hanya dalam beberapa bulan, DNA tersebut tumbuh seperti gadis yang berusia 12 tahun. Namun Fitch menyayangkan kalau makhluk yang dibuatnya memiliki kecenderungan untuk bertingkah kasar. Hingga akhirnya pemerintah memutuskan untuk menghapus penelitian tersebut. Ketika menggunakan gas untuk mengakhiri hidup gadis itu, dia bertindak semakin kasar dan meloloskan diri agar selamat. Dan beberapa hari yang lalu, mereka menemukan jasad gelandangan korban dari makhluk ciptaan mereka di sebuah gerbong kereta. Sekarang Fitch ingin agar SEAL dimusnahkan sebelum SEAL berubah ke fase berikutnya yang membuatnya semakin mematikan. Kembali ke SEAL, dia kini menjadi wanita dewasa dan berjalan-jalan di Los Angeles untuk mengamati bagaimana manusia hidup. Di jalanan kota LA, dia melihat para wanita yang membawa anak-anaknya. Dia juga melihat ibu hamil dan paham bagaimana manusia berkembang biak. SEAL merasa agar spesiesnya bisa terus bertahan, dia harus berkembang biak selayaknya manusia.
Setelah beberapa hari tim yang dibentuk Fitch mencari keberadaan Sil, mereka akhirnya menemukan petunjuk dari sebuah gerbong tempat Sil berubah menjadi kepompong. Kini mereka tahu kalau Sil telah berkembang ke fase berikutnya dan berkeliaran dengan wajah yang tidak diketahui oleh tim tersebut. Hal ini membuat mereka penasaran dan akhirnya memutuskan untuk merekayasa kembali Sil menggunakan DNA untuk mengetahui wajah Sil yang baru. Dengan bantuan Dr. Laura, mereka terus mengembangkan DNA yang tersisa. Namun saat Dr. Laura bekerja, tiba-tiba kamera yang digunakan rusak dan harus diganti. Saat sedang mengganti kamera, Dan merasakan ada bahaya dari rekayasa tersebut dan memberikan peringatan. Fitch akhirnya memeriksa dan menemukan bahwa sampel yang diambil dari Sil tumbuh terlalu cepat dan mencoba untuk mengakhiri penelitian ini segera. Fitch mencoba membunuh monster yang tumbuh menggunakan api, namun api itu terlalu kecil untuk membunuh monster itu. Untungnya, Dr. Laura berhasil keluar dari ruangan lab sehingga Fitch bisa menggunakan api yang besar untuk membunuh makhluk itu. Sil ternyata mampu beradaptasi dengan cepat. Dia kini bisa semakin membaur dengan menggunakan pakaian normal yang biasa digunakan oleh manusia. Sil kini tinggal di sebuah hotel dan bertanya kepada resepsionis, tempat manusia biasa bertemu dengan lawan jenisnya. Sambil mengkonfirmasi pembayaran kartu kredit dari Sil, si resepsionis mengatakan ada sebuah klub di dekat hotel, dan tanpa basa-basi Sil segera menuju ke sana. Di dalam bar, Sil mencari pasangan yang tepat hingga seorang pria menggodanya. Namun sayangnya, seorang wanita menghalangi Sil dan menggoda pria tersebut. Diam-diam Sil merasa marah sekaligus cemburu dan memutuskan untuk mengakhiri hidup wanita itu di toilet. Kemudian Sil menggoda pria lain di dalam klub dengan pakaian yang terbuka. Akhirnya Sil memiliki pasangan untuk berkembang biak. Sementara itu, para tim pemburu mendapat kabar tentang kartu kredit korban yang digunakan oleh Sil di sebuah hotel. Tim tersebut segera menuju lokasi dan melihat rekaman CCTV untuk mendapatkan wujud Sil yang baru. Kemudian, tubuh wanita yang dibunuh Sil di toilet membuat gempar seluruh klub di sana. Para tim pemburu segera menyelidiki dan mencari keberadaan Sil. Namun sayangnya, Sil kini sudah berangkat dengan pasangan barunya menuju rumah si pria. Sil kemudian kembali ke rumah si pria. Di sana Sil merasa kurang puas dengan pasangan yang didapatnya dan meminta untuk dikembalikan ke klub tempat mereka bertemu. Hal ini membuat si pria marah dan berbuat kasar. Namun dengan mudah Sil mengakhiri pria tersebut. Tim pemburu kembali kalah langkah dibanding Sil karena mereka masih gagal menemukan Sil. Yang mereka temukan hanyalah korban pria yang merupakan seorang pecandu dan penderita diabetes. Preston kemudian bercerita, menurutnya setelah melihat si pria dengan lebih jelas, Sil memilih untuk membunuh pria tersebut karena pria tersebut memiliki penyakit genetik. Sil kini bisa mengemudi dan menggunakan mobil si pria untuk kembali ke hotel. Namun karena banyaknya polisi di sana, Sil memutuskan untuk mencari tempat lain. Sampai di suatu tempat, dia memutuskan untuk meninggalkan mobilnya karena khawatir akan dilacak polisi. Saat berusaha menyeberang jalan, sebuah mobil menabraknya hingga terlempar. Mobil itu kemudian melarikan diri dan sebuah mobil lain berusaha untuk menyelamatkan Sil. Sesampainya di rumah sakit, Sil menunjukkan pemulihan diri yang sangat luar biasa. Bahkan dokter yang memeriksanya juga merasa kaget. Saat sudah sadar, Sil segera keluar dan bertemu dengan pria yang menyelamatkannya. Saat tim pemburu memeriksa mobil yang dicuri Sil, mereka mendengar kabar dari rumah sakit tentang Sil. Di sini mereka sadar kalau pria yang menolongnya akan menjadi target bagi Sil, sehingga tim pemburu kini berusaha menyelamatkan pria tersebut. Karena Sil merasa usianya hampir habis, Sil terburu-buru untuk berkembang biak dengan pria itu dan melakukannya di kolam renang. Namun di saat yang sama, Preston dan Laura sudah sampai ke rumah si pria dan mengetuk pintu. Mendengar ketukan pintu, si pria mencoba untuk menemui tamunya. Namun Sil mencoba untuk menghentikan pria itu dan mengatakan kalau dia menginginkan seorang bayi. Ucapan Sil sangat aneh bagi pria itu karena mereka sama sekali belum mengenal satu sama lain. Hal ini membuat si pria menghindari Sil. Namun Sil segera menenggelamkan pria itu karena merasa marah. Kemudian Preston dan Laura memasuki rumah itu dan menemukan mayat si pria dan sekali lagi mereka gagal menangkap Sil. Kemudian Sil mencuri baju dan mobil dari seorang wanita di pinggir jalan. Di rumah si wanita, Sil mencoba untuk menghilangkan jejak dengan menukar jarinya dengan jari si wanita agar sidik jari miliknya berubah. Merasa aman dengan identitas barunya, kini Sil mencoba untuk menemukan pria baru untuk membuahinya di sebuah klub malam. Namun di sana Sil justru bertemu dengan Dan. Dan segera memanggil bantuan saat melihat Sil melarikan diri.
Di dalam mobil si wanita, ternyata korban masih berada di sana dan terjadi aksi kejar-kejaran dengan polisi. Dan untuk menutupi jejak Sil, dia sengaja membuat kecelakaan dengan menabrakkan mobilnya hingga meledak. Sil berharap kalau jasad si wanita dapat mengulur waktu sebelum akhirnya dia melarikan diri. Fitch merasa puas karena dia berpikir kalau misinya sudah selesai. Mereka kemudian merayakan keberhasilan mereka di sebuah bar. Namun mereka belum tahu kalau Sil ternyata masih selamat. Saat melarikan diri, Sil kembali mengubah penampilannya agar tidak dikenali. Sil kini datang dengan penampilan baru. Dia segera menggoda Preston agar membuahinya. Namun ternyata Preston sudah menjalin hubungan dengan Laura. Sil menyusup ke kamar sebelah yang dimasuki Preston. Dia menguping suara yang dibuat oleh Preston dan Laura. Saat sedang asik mendengarkan, Stephen masuk ke kamarnya dan bertemu dengan Sil yang menyamar. Melihat di depannya ada seorang pria sehat, Sil segera mengalihkan target ke Stephen dan membuat keturunan di sana. Namun di dalam kamar hotel, Dan yang memiliki indera keenam merasakan keberadaan Sil. Dia segera memberitahu Preston yang segera berusaha untuk mengumpulkan seluruh tim. Namun mereka segera siaga saat mendengar suara dari dalam kamar hotel Stephen. Mereka kemudian berusaha untuk memasukinya. Sementara itu, Sil berhasil memperoleh keturunan yang tumbuh dengan cepat di dalam perutnya. Stephen berpikir kalau Sil sedang berpura-pura dan tertawa. Namun saat Stephen menyentuh perut Sil, dia merasakan ada pergerakan seperti bayi yang hendak keluar. Stephen segera sadar kalau wanita yang bersamanya adalah target buruan mereka selama ini. Saat identitasnya terbongkar, Sil segera mengakhiri Stephen dan tim pemburu kini tidak ragu untuk mendobrak pintu kamar Stephen. Namun sayangnya, Sil telah melarikan diri melalui selokan air. Dengan menggunakan indera keenam milik Dan, tim pemburu dengan senjata lengkap mencoba untuk mengikuti jejak Sil. Mereka bertemu dengan jasad lain di dalam saluran air. Dan saat mereka berhasil menemukan posisi Sil, mereka kaget karena sekarang Sil sudah menggunakan tubuh aslinya yang seperti monster dari luar angkasa dan menyerang balik untuk mempertahankan diri. Untungnya setelah pertarungan yang sengit, mereka berhasil mengusir Sil. Namun Dan masih merasakan keberadaan makhluk seperti Sil di suatu tempat dan terus mencarinya. Sayangnya, saat Dan menemukan keturunan Sil, dia tidak sampai hati untuk membunuhnya. Dia berpikir akan lebih baik jika tim pemburu menangkapnya hidup-hidup untuk diteliti. Namun ternyata keturunan Sil memiliki kemampuan berbahaya. Dan sadar saat dia melihat keturunan Sil menangkap seekor tikus dengan lidahnya yang memanjang. Setelah beberapa saat, anak Sil menjadi seekor monster. Dan Dan kemudian berusaha untuk menyerangnya. Dan setelah berhasil membakar si monster, Dan akhirnya selamat dengan bergantungan di pinggir sebuah lubang. Merasakan bahaya dari anaknya, Sil kembali berusaha untuk menyelamatkan sang anak. Sil segera menyerang seluruh tim pemburu, namun tembakan dari Preston berhasil mendorong Sil jatuh ke dalam api tempat anaknya terbakar. Preston dan Laura kemudian segera berusaha menyelamatkan Dan dengan menariknya ke atas. Namun usaha mereka diganggu oleh Sil yang ternyata masih selamat dari api dengan cara melompat. Sil berusaha untuk menyeret Dan ke dalam api. Untungnya tembakan Preston yang mengenai kepala Sil berhasil menjatuhkan Sil kembali. Akhirnya film ini berakhir dan kita diperlihatkan ketiga pemburu berhasil selamat dan meninggalkan selokan di sana. Mereka kini yakin kalau kali ini misi mereka benar-benar selesai.